Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube Aldan Yusuf 19. Pada video kali ini kita akan membahas tentang subnetting IPv4 di mata kuliah jaringan komputer. Pengertian dari subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuan konsep subnetting yaitu yang pertama mengetahui konsep subnetting, yang kedua mengetahui fungsi gateway, dan yang ketiga mensimulasikan subnetting dalam Cisco Packet Tracer. Untuk penghitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara binary yang relatif lambat dan cara khusus menggunakan tabel yang cepat. Pada hakikatnya, semua pernyataan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah: jumlah subnet, jumlah IP dan IP dipakai, blok subnet atau network, dan broadcast. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut. Jadi, sebelum dilakukan subnetting ada net ID lama dan ada host ID lama. Setelah dilakukan subnetting, maka host ID-nya ini akan dikorbankan atau dipecah, sebagian untuk digunakan subnet ID dan host ID-nya akan menjadi lebih kecil, sehingga akan diperoleh network ID baru yang lebih besar dengan host ID yang lebih kecil. Untuk network dan broadcast-nya, dalam setiap kelompok IP terdapat dua IP yang bersifat khusus: network identitas suatu kelompok IP, broadcast alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP. Berarti network sama dengan IP pertama dari suatu kelompok, sedangkan broadcast IP terakhir dari suatu kelompok. Untuk perhitungan subnetting yang paling gampang yaitu menggunakan graf dan tabel seperti yang ada pada di bawah ini. Contoh ini adalah subnetting kelas C atau /24, di mana kelas C atau /24 ini networknya mulai dari blok mulai 0 sampai 255, yakni yang 0 ini adalah networknya, yang 255 ini adalah broadcastnya. Untuk yang /25 ini berarti yang /24 ini dipecah menjadi dua kelompok. Untuk yang subnet yang pertama dari 0 sampai 127, yang kedua yaitu mulai dari 128 sampai 255. Ketika kita ingin memecah lagi menjadi yang lebih besar yaitu /26, maka /24 ini akan dipecah menjadi 4 subnet. Yang pertama mulai dari 0 sampai 63, yang kedua 64 sampai 127, yang ketiga 128 sampai 191, dan yang keempat 192 sampai 255. Untuk /27 kita akan memecah kelas C /24 menjadi 8. Yang pertama, subnet yang pertama dari 0 sampai 31, yang kedua dari 32 sampai 63, yang ketiga dari 64 sampai 91, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri pada tabel tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita ada tabel subnetting kelas C. Sebuah konfigurasi dari CIDR menuju subnet mask. CIDR 24 memiliki jumlah IP 256, jumlah blok 1, blok network mulai dari 0 sampai 255. Dan untuk yang /25 memiliki jumlah IP 128, jumlah bloknya 2,
dan blok networknya mulai dari 0 sampai 127 dan 128 sampai 255, dan untuk yang selanjutnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Untuk sekarang kita menuju ke langkah percobaan. Skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 192.168.1.0/26 dan lab 2 192.168.1.64/26. Ini gambarannya, yaitu /26 ini ada 4 subnet. Karena kita menggunakan 2 subnet saja, menggunakan lab 1 dan lab 2, ini kita gunakan 0 sampai 63 dan 64 sampai 127 untuk lab 2-nya. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke Cisco Packet Tracer dan membuat sebuah konfigurasi jaringan seperti yang ada di layar ini. Untuk IP yang pertama kita masukkan IP 192.168.1.1 dan subnet masknya kita isi 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.662. Dan untuk yang PC yang kedua kita isi dengan IP 192.168.1.2 dan untuk subnet masknya kita bisa isi 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk yang PC ketiga kita isi IP-nya 192.168.1.3. Untuk subnet masknya sama, tetapi default gateway-nya kita kosongin saja. Untuk IP pada PC 4 kita isi 192.168.1.665. Untuk subnet masknya kita samakan saja pada PC yang sebelumnya. Nah, untuk default gateway-nya kita isi 192.168.1.126. Untuk PC yang kelima kita isi IP 192.168.1.66 dan subnet masknya kita samakan saja. Untuk default gateway-nya kita kosongkan saja. Untuk PC 6 192.168.1.67 untuk subnet masknya kita samakan, dan untuk default gateway-nya kita tidak memakai default gateway. Jadi untuk PC 3, PC 5 dan PC 6 kita tidak memiliki default gateway. Sekarang kita lanjut masuk ke router. Kita sambungkan fast Ethernet 4/0 ini untuk menyambungkan ke IP yang ada di lab 1. Kita isi IP dengan 192.168.1.62. Subnet masknya 255.255.255.192. Dan jangan lupa kita aktifkan atau bisa dicentang. Untuk yang router selanjutnya, dari router 1 untuk menyambungkan ke lab 2 kita sambungkan ke fast Ethernet 5/0. Kita masukin IP 192.168.1.126. Untuk subnet masknya 255.255.255.192 dan jangan lupa di on kan.
Untuk percobaan selanjutnya, setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit event list ke IPv4 menjadi SMP. Langsung kembali ke Cisco Packet Tracer, kita ke mode simulation, edit filter, dan pastikan yang dicentang cuman SMP-nya saja pada IPv4. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU SMP-nya. Kita tambahkan simple PDU-nya dari PC1 untuk ke PC3, lalu kita next dan lihat berjalannya simple PDU dari PC1 hingga ke PC3 ini. Nah, bisa dilihat dari PC3 bisa mengembalikan ke PC1 karena PC1 dan PC3 masih dalam satu subnet, sehingga tidak perlu dilempar ke router, hanya melalui satu switch saja. Untuk percobaan pertama dari PC1 ke PC3 sudah selesai. Untuk skenario-nya bisa kita hapus terlebih dahulu. Lanjut untuk yang kedua, kirimkan paket simple PDU dari PC1 dan ke PC4, lalu amati jalannya PDU. Untuk selanjutnya kita buat simple PDU dari PC1 ke PC4, lalu kita amati, tekan next. Dari PC1 dilempar ke switch karena dalam satu switch ini tidak menemukan subnet yang sama, maka dilempar ke router, lalu router lanjut ke switch yang ada di lab 2, lalu dari lab 2 langsung menuju ke PC4, lalu dikembalikan lagi menuju ke PC1. Dan perlu diingat, komunikasi itu perlu dua arah. Nah, sehingga kenapa dari PC4 bisa dikembalikan ke PC1, karena di PC4 memiliki gateway yang sama dengan PC1. Kita hapus skenario-nya, lalu lanjut ke tahap yang berikutnya. Yang selanjutnya dari PC2 ke PC5. Langsung kita buat simple PDU-nya dari PC2 ke PC5, lalu langsung kita jalankan saja. Dikirim ke switch, lalu dikirim ke router, dan di router ini kenapa ada tanda X-nya gitu yang artinya violet, dikarenakan emang di lab yang kedua atau PC5-nya tidak memiliki default gateway, sehingga dari PC2 mengirim ke PC5 kita anggap violet atau gagal. Lanjut yang terakhir dari PC3 ke PC6. Langsung saja dari PC3 ke PC6. Coba langsung kita jalankan dan ternyata langsung berhenti dari sini dikarenakan dia merasa tidak ada IP yang ada pada networknya, sehingga dari PC3 ke PC5 gagal. Dia merasa tidak punya default gateway-nya. Untuk percobaan yang selanjutnya kita kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Yang pertama, tracing dari PC1 ke PC3, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Langsung kita kembalikan ke mode real time, lalu langsung masuk ke PC1, lalu cari command prompt dan kita ketik tracer spasi IP yang akan kita tuju, karena kita akan menuju ke
PC3 berarti 1.3 untuk IP-nya. Nah, bisa dilihat dia langsung ketemu. Untuk yang selanjutnya dari PC1 ke PC4. Langsung kita masuk ke PC1, command prompt, lalu ketikkan tracer spasi IP dari PC4 yaitu 192.168.1.65. Nah, bisa dilihat dia pertama dilempar ke IP gateway lalu baru ketemu dengan IP 65-nya. Selanjutnya dari PC2 ke PC5. Dari PC2 command prompt, lanjut ketik tracer, ketik IP 192.168.1.66. Nah, kenapa dia tidak menemukan? Karena di PC6 ini dia tidak mempunyai default gateway, jadi semisal kita tunggu maka akan keluar request timeout. Lanjut yang terakhir dari PC3 ke PC6. Dari PC3 kita ke command prompt, lalu masukkan tracer, ketik IP-nya 192.168.1.67. Oke, bisa kita lihat sejak dari awal sudah tidak bisa menemukan dikarenakan dari PC3 dan PC6 ini sama-sama tidak mempunyai default gateway-nya, sehingga nanti akan muncul tulisan request timeout. Nah, kurang lebih jika kita tunggu maka hasilnya akan seperti ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari subnetting IPv4 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.